dapat teman baru dari dunia lain. Ini adalah cerita tentang Wawan, laki-laki asal Kuningan, Jawa Barat yang tinggal di Ciledug, Tangerang karena mendapatkan pekerjaan di sebuah stasiun televisi swasta sebagai eksekutif produser di Departemen Drama, sebuah jabatan yang lumayan mentereng terutama untuk orang-orang di kampungnya, karena hanya Wawan yang bekerja di televisi nasional. Wawan juga sangat semangat dalam bekerja. Pekerjaan sebagai eksekutif produser membuat Wawan jadi banyak bersentuhan dengan para artis, dari mulai artis pemula sampai dengan artis yang sudah terkenal. Saat itu Wawan lagi memegang sinetron Laga Anak-anak, sebuah sinetron yang lagi ngetop-ngetopnya, terutama di kalangan anak-anak. Hampir setiap tayang, sinetron itu jadi urutan satu, atau setidaknya tetap berada di posisi Big Five. Ini membuat nama Wawan semakin melambung di antara rekan kerja yang lain. Untuk menambah wawasan, Wawan diharuskan untuk menonton film-film laga baik dalam maupun luar negeri. Wawan biasanya nonton film-film itu melalui DVD atau VCD yang ia beli di Glodok bersama teman kerjanya. Hingga suatu ketika Wawan berangkat dengan Kodir, anak buahnya di kantor. Di pusat pertokoan Glodok, Wawan langsung disambut hangat oleh para enci yang jadi langganannya. Enci tahu apa yang diinginkan Wawan, makanya langsung kasih beberapa piringan DVD ke Wawan. "Ini mas, dijamin lo gak bakalan kecewa," kata si enci. Wawan langsung ambil dan bayar lalu mengajak Kodir pulang. Hari sudah malam lewat Isya. Wawan dan Kodir naik busway seperti tadi mereka berangkat. Penumpang busway sangat padat. Maklum buat Jakarta itu adalah jam yang lagi sibuk-sibuknya. Begitu juga dengan busway yang ditumpangi Wawan dan Kodir. Busnya sangat padat, hanya untuk sekedar berdiri saja agak sulit. Tiba-tiba ada suara perempuan jejeritan minta tolong di sebuah sudut. Wawan terpanggil jiwa gentlemannya dan langsung lari ke arah perempuan tersebut. Ternyata si perempuan adalah korban penjambretan dan jambretnya masih ada di situ. Wawan terjang semua yang menghalangi untuk menolong cewek yang dirampok, sambil teriak-teriak minta bus diberhentikan. Untung tak lama kemudian bus berhenti di halte Sumber Waras. Jambret sudah turun duluan, Wawan langsung mengejar lompat turun dari bus dan jumpalitan kayak jagoan di film laga. Akhirnya Wawan berhasil mengejar dan mengejarnya. Si Jambret melawan, terjadi pertarungan di antara mereka. Wawan yang punya bekal ilmu bela diri akhirnya bisa mengalahkan Jambret itu. Si wanita senang menghampiri Wawan dan mengucapkan terima kasih. Wawan tersenyum senang. Wanita korban Jambret itu sangat cantik. Si cewek mau ngasih Wawan uang sebagai ungkapan terima kasih, tapi Wawan menolak. Tolong menolong sudah jadi kewajibannya sebagai sesama manusia. Cewek itu lalu mengajak Wawan mampir ke rumahnya sambil berkata, "Kali ini kamu gak boleh nolak, sebab menolak undangan adalah dosa," kata si cewek. Jadinya Wawan gak bisa nolak lagi dan terpaksa mengangguk mengiyakan. Ternyata Kodir juga diundang bareng Wawan, tapi Kodir menolak halus karena takut diomeli istrinya. Akhirnya hanya Wawan yang mampir. Singkatnya, Wawan sudah sampai di rumah tuh cewek, sebuah rumah yang sangat besar. Buat Wawan, membayangkan saja dia gak pernah punya rumah sebesar dan semegah itu, apalagi menginjakan kakinya. Cewek itu sangat ramah dan sangat menarik, hanya saja di balik wajahnya yang sangat cantik itu tersimpan sebuah misteri yang aneh buat Wawan. Kenapa cewek secantik ini keluyuran malam-malam? Kenapa nggak ada yang nganter? Tapi Wawan nggak bisa mikir terlalu lama. Kepenasaran sudah langsung dikalahkan oleh ketertarikan Wawan pada kecantikan cewek itu. Mereka lalu berkenalan, menyebutkan nama masing-masing. Cewek cantik itu bernama Ranti. Wawan juga menyebutkan namanya. Si cewek langsung menyebut nama Wawan. Wawan kaget, "Dari mana kamu tahu nama aku?" tanya Wawan. Ranti senyum manis sambil menunjuk dada Wawan. "Itu ada name tag di dada kamu," kata Ranti. Wawan kaget dan nengok di dadanya, di situ ada name tag bertuliskan Wawan. Ranti dan Wawan sama-sama senyum senang. Ranti menjamu Wawan dengan segala macam hidangan, sampai jauh malam. Gak nyadar waktu sudah jam 2 dini hari. Wawan pamit, Ranti mengizinkan. Bahkan kemudian memberikan Wawan uang dalam jumlah sangat banyak. Kata Ranti, "Ini buat modal usaha kamu supaya kamu bisa punya usaha sendiri." Wawan kaget lagi. "Supaya kamu gak jadi pembantu seumur-umur." Wawan kaget lagi. Kali ini agak tersinggung juga disebut pembantu. Kata Wawan, "Aku ini kerja di televisi dan punya jabatan yang lumayan." Tapi Ranti senyum lagi. "Setinggi apapun jabatanmu di perusahaan, kamu tetap kerja buat orang lain.
Jadi lebih baik kamu usaha sendiri mempekerjakan orang lain. Sekecil apapun usahamu, kamu adalah bosnya. Wawan akhirnya paham dengan maksud Ranti dan menerima uang yang diberikan Ranti. Wawan akhirnya pamit pulang. Ranti juga pengen nganter Wawan pulang. Tadinya Wawan nolak, tapi Ranti maksa. Ambil tangan Wawan dan membawanya terbang. Wawan terkesiap kaget, kok nih cewek bisa terbang? Tapi Wawan gak punya waktu untuk berpikir panjang, apalagi harus menjatuhkan diri dari pelukan Ranti yang sedang terbang. Bisa-bisa dia mati konyol dan tubuhnya hancur di jalan aspal. Lalu cewek cantik itu mendarat di sebuah lapangan sepak bola dan menurunkan Wawan. Bersamaan dengan itu terdengar suara azan subuh lewat pengeras suara. Wawan masih celingukan beberapa saat, tapi kemudian sadar kalau dia sedang berada di lapangan bola Ciledug, yang artinya sudah dekat dengan rumahnya. Wawan ngucapin makasih sama Ranti karena sudah diantar, tapi Ranti nggak jauh sama sekali ucapan Wawan. Meski Wawan sudah ngomong berkali-kali, pas Wawan nengok ternyata nggak ada siapapun di tempat itu selain dirinya. Wawan bingung, ini pasti hantu. Wawan buru-buru lari pulang. Wawan lalu cerita semua yang dialaminya ke istrinya. Awalnya si istri marah-marah dan cemburu karena dengar cerita Wawan dan Ranti yang cantik itu. Tapi Wawan dengan sabar menjelaskan semuanya. Kalau aku naksir tuh cewek, aku nggak mungkin cerita ke kamu soal ini kan? Istri Wawan diam, benar juga sih. Gak mungkin Wawan cerita soal Ranti cewek misterius itu kalau Wawan naruh hati padanya. Alhamdulillah istrinya ngerti dan gak marah lagi. Mengenai uang pemberian Ranti, Wawan kemudian menggunakannya untuk bikin PH kecil-kecilan. Ambil proyek dari PH lain, kemudian menjualnya ke televisi. Lama-lama Wawan menikmati dunia barunya itu. Benar juga kata Ranti, daripada kerja buat orang lain, meskipun jabatan tinggi tetap saja statusnya pekerja. Jadi lebih baik kerja buat diri sendiri dan menggaji orang lain. Statusnya jadi bos. Sampai saat ini PH Wawan memang belum besar, tapi tetap menghasilkan uang yang lumayan. Sesekali Wawan dan Ranti masih suka ketemu. Wawan sekarang gak risih lagi bertemu dengan cewek yang berasal dari dunia lain.